Assalamualaikum, saya Bu Wiwi Dwi Rahayuningsih, mahasiswi PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Unikama Kota Malang. Hari ini pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan mengambil tema 3, subtema 3, yaitu mengenai perubahan wujud benda dengan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Nah, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan semua masuk ya? Masuk. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Oke, untuk memulai pembelajaran pagi ini Bu Wiwi minta tolong Mbak Safa memimpin doa dulu ya. Silakan maju di depan dulu. Oke, karena kita doa jadi kita sikap berdoanya yang tertib. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sayang, setiap pagi kita sebelum memulai pembelajaran selalu menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Maka pagi ini Bu Wi minta tolong Mbak Aca untuk memimpin lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Silakan maju dulu Mbak Aca. Sebelum kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita melakukan hormat dulu kepada bendera merah putih yang ada di pojokan ya. Oke? Temannya seluruhnya siap, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke. Habis ini kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Tetap posisinya berdiri semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih Mbak Aca, silakan duduk. Silakan duduk kembali ya anak-anakku. Oke, sayang, kenapa sih setiap pagi hari kita selalu menyanyikan lagu nasional? Tujuannya apa? Ayo yang bisa silakan. Oke, apa Mas? Tujuannya mengenangkan jasa para pahlawan nasional Indonesia. Oke, pintar sekali. Tujuannya katanya Mas Atta untuk mengenang jasa para pahlawan dulu. Para pahlawan bangsa Indonesia dulu yang berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga pada hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Nah, oke, beri tepuk tangannya meriah buat Mas Atta. Oke, sayang, silakan diperhatikan di depan. Ada apa di depan ini? Es batu. Oke, ada es batu. Kemudian Bu Wiwi bawa apa ini? Oke, jajan. Oke, anak-anak, bolehkah Bu Wiwi bertanya, kenapa sih kalian pernah tahu es batu?
Ya, kenapa kok es batu itu mencair? Terbuat dari air. Terus kenapa kok es batu ini? Ini tadi waktu pagi kita siapkan dia kan masih beku. Ya. Nah, sekarang ini sudah mulai ada airnya. Kenapa kok mencair? Ayo. Ada sinar matahari di dalam kelas. Iya, karena es batu dia akan mencair kalau lama-kelamaan dibiarkan di ruang terbuka. Terus bisa juga kalau ada sinar matahari malah mempercepat untuk es batu itu segera mencair. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat wujud benda. Nah hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Gitu nggih. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan melalui pengamatan video nanti kalian diminta untuk bisa menyimpulkan perubahan wujud benda. Kemudian kita bisa membuat clipping yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Nah, selain itu kita juga akan belajar mengenai satuan ukur berat yang baku. Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kita bisa mengetahui satuan ukur yang baku itu apa aja, gitu deh. Kemudian tujuan yang kedua supaya kita bisa menyelesaikan satuan ukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu nggih? Bisa dipahami? Bisa. Untuk memulai pembelajarannya biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya. Boleh? Biar semangat ya. Oke, siapa kita? Arek tunggul buah mulia inovasi sukses amanah luar biasa. Oke, tepuk semangat. Oke, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih memperluas pemahaman kalian terhadap perubahan wujud benda, Bu Wiwi akan memutarkan video mengenai perubahan wujud benda. Jadi silakan anak-anak nanti mengamati video yang diputarkan Bu Wiwi. Oke? Siap? Siap. Silakan diperhatikan ya. Oke, silakan diamati video yang diputar Bu Wiwi. Kembali lagi bersama Miss Inas dalam video kuis kupas materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan wujud benda. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terbaru untuk video selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita materi, Miss Inas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui pengertian wujud benda dan macamnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, di video sebelumnya teman-teman telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Nah, apa yang akan terjadi sih jika benda-benda tersebut dipanaskan, atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah
tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud ya? Betul sekali, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan. Silakan diamati ya. Ayo duduknya yang baik, Mbak. Oke, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair, lalu menyublim, dan menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke, teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam Itu diperhatikan contohnya perubahan wujud mencair. Ada es batu yang mencair. Terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair hingga lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Nah, untuk contoh yang lainnya teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Ayo silakan diperhatikan dulu. Contoh untuk ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga. Itu contoh menguap ya. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Ada Karena gambar. air menguap menjadi uap air.
contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Nah, contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga Perhatikan dulu. disemprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelasnya itu lama kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah itu namanya peristiwa mengembun. Nah contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pohon itu menjadi basah pada pagi hari itu karena dengan peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, Ayo Mas, perhatikan. air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa. Nah ini yang menyublim ya nak ya. Perubahan wujud yang kelima. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari. Nah, lalu kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak. Ayo sayang, kepalanya. Ya, mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Dan contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, Manis ini sudah rangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita Itu silakan diperhatikan itu nak. benda padat dan benda gas. Perhatikan Kesimpulannya di sini ya. ketika panasnya dari cair ke menyublim, dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas.
Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, lalu kebalikannya ada mencair, lalu ada menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Ayo kepalanya. Thank you for watching. Oke, sudah diamati tadi videonya? Sudah. Oke, di dalam video tadi itu membahas mengenai apa nak? Nggih, perubahan wujud. Jadi perubahan wujud tadi pengertiannya apa? Perubahan wujud, pengertian dari perubahan wujud. Ayo Mas Javi, boleh? Apa Mas? Yang keras sayang, perubahan wujud adalah perubahan pergantian nggih. Pinter sekali. Jadi perubahan wujud adalah pergantian wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Itu disebut perubahan wujud. Nah, sesuai dengan yang di video tadi, perubahan wujud itu ada berapa? Ada 6, yaitu apa aja yang pertama? Mencair. Mencair. Ya, oke, mencair. Kemudian membeku. Terus menyublim, mengkristal, mengembun, menguap. Jadi perubahan wujud itu ada 6 ya, yaitu mencair, membeku, kemudian menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Silakan diamati gambar yang diberikan Bu Wiwi tadi. Nah, ini perubahan wujud apa aja? Ini gambar apa yang pertama? Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Ini berarti perubahan wujudnya apa? Membeku. Kemudian sebelahnya ini apa nak? Sebelahnya ya perhatikan. Halo. Silakan diperhatikan gambarnya Bu Wiwi. Nah sebelahnya itu perubahan wujud apa? Mengembun. Oke. Sebelahnya lagi proses terbentuknya salju. Berarti perubahan wujud apa? Mengkristal. Kemudian bawahnya kapur barus diletakkan di lemari, lama-kelamaan akan habis. Perubahan wujudnya apa? Menyublim. Oke, Bu Wiwi akan membagikan LKPD, lembar kerja kelompoknya. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Di kelas kita ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, ya bener ya. Ada 6 kelompok. Nah, LKPD ini ada 2 tugas. Nah, LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 kita akan membuat clipping. Tugas kalian adalah tugas kelompok ya. Itu kalian diminta untuk membuat clipping perubahan wujud benda. Nah, nanti silakan kalian baca dulu perintahnya. Perintahnya apa aja? Jangan sampai tidak membaca perintah. Nanti kalau kita tidak membaca perintah, kita tidak akan tahu apa yang dikerjakan. Yang dimau dari soal itu apa, gitu nggih. Yang dikerjakan apa ya? Kemudian ini juga petunjuknya juga. Kemudian ini gambarnya. Nanti kalian amati dari gambar-gambar yang dijelaskan Bu Wiwi tadi. Ini contoh dari perubahan wujud apa? Nah, ini dipotong-potong nanti ya, dipotong-potong, kemudian dimasukkan di clipping. Nah, ini adalah cover. Cover itu halaman depannya clipping kalian. Nah, sudah dibuatkan Bu Wiwi, nanti kalian tinggal gunting. Kemudian di halaman berikutnya, nah, di sini ada lembar LKPD yang pertama. Kalian diminta untuk mengisi ini. Jadi yang pertama contohnya mencair. Mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa. Terus kalian diminta menyebutkan contohnya. Kemudian dari gambar yang diberikan tadi. Nah, gambar ini kalian potong. Yang termasuk contoh wujud mencair, perubahan wujud mencair itu apa aja ditempelkan?
gitu, dan seterusnya sampai perubahan wujud yang keenam yaitu mengkristal. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jangan lupa ya dijawab ya sama pertanyaannya. Nanti yang sudah yang mau pinjam stempel sama lakban sama gunting ya. Hati-hati ini harus lurus ya. Ditata dulu. Kalau sudah dirapikan dulu. Tadi contohnya sudah ada semua. Oke sayang, ini dari kelompok 3 mau mempresentasikan atau menunjukkan hasil proyek mereka, yaitu berupa clipping perubahan wujud. Nanti silakan kalian amati, kalian perhatikan kerjaannya temennya. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok lain boleh menanggapi atau memberi komentar terhadap kerjaan temennya. Bisa dipahami? Tapi kalau mau menanggapi, acungkan atau angkat tangannya dulu, sebutkan nama dari kelompok mana, komentarnya apa, gitu nggih? Paham? Oke Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau menyampaikan proyek kami. Ya. Anggota kelompoknya disebutkan, Mas. Nama anggota kami Javi, Aja, Zahra. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, ini adalah hasil proyek dari kelompok masing-masing ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menurut Bu Wiwi hasil pembuatan produknya ini, menurut Bu Wiwi hasil karya kalian berupa proyek ini sudah maksimal. Dari segi lakbannya, penyeteplesannya sudah rapi. Kemudian dari isinya juga sudah sesuai dengan pemahamannya, yaitu sesuai dengan kesimpulan kalian mengenai perubahan wujud benda. Nah, sayang, perubahan wujud benda tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Jadi ada 6 perubahan wujud. Nah, perubahan wujud tadi pengertiannya adalah berubahnya apa, Mas Jabi? Iya, berubahnya wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Nah, perubahan wujud ada 6 macam, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, sekarang perhatikan Bu Wiwi membawa apa ini? Iya, membawa kue. Silakan diamati. Nah, ini ada coklat. Bu Wiwi membawa coklat. Kalau dilihat dari kacamata kalian, dilihat oleh kalian, yang lebih berat yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang lebih ringan yang mana? Kiri. Oke. Selain kita membuat clipping, kita mau belajar mengenai satuan berat baku. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Bu Wiwi ada video yang akan ditampilkan. Oke, jadi untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai satuan ukur yang baku, satuan ukur berat yang baku, Bu Wiwi akan memutarkan video mengenai satuan ukur berat yang baku. Oke, kalian diminta Bu Wiwi untuk mengamati video yang diputar Bu Wiwi. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kami. Kali ini kita akan membahas tentang ukur benda. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Silakan diperhatikan. kamu
satuan berat baku dengan barang yang bermanfaat dan juga mampu mengukur berat sebuah benda dengan alat yang dimilikinya. Di kelas sebelumnya, tentunya kalian sudah pernah juga kan mengukur berat suatu benda? Ya, betul. Cara mengukurnya pun bisa kalian lakukan dengan menggunakan alat ukur benda baku dan juga alat ukur baku. Coba masih ingat tidak apa saja yang bisa dijadikan alat ukur? Ya, benar. Jadi banyak sekali alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur berat suatu benda. Untuk mengukur suatu benda, kita menggunakan sebuah timbangan dengan satuan yang digunakan yaitu kilogram ataupun gram. Coba kalian perhatikan alat ukur berikut ini. Di sini ada timbangan beras, ada timbangan badan, kemudian ada timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung atau timbangan pasar ya, yang biasanya digunakan untuk menimbang buah atau sayuran ya, ataupun dagangan yang lainnya. Ada juga timbangan raja yang biasanya dipakai untuk menimbang perhiasan. Nah, misal ya, kalau kalian mau membeli telur, ayam, ataupun jagung, itu biasanya kita harus timbang dulu supaya takarannya pas, tidak lebih ataupun tidak kurang, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, misalnya pembeli dan juga pedagang. Nah, sekarang kita akan coba membaca berat benda menggunakan timbangan rumah tangga. Jadi, kalian bisa menggunakan timbangan kue untuk mengukur sebuah benda. Contohnya di sini ada 2 apel ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada 6 apel ya. Kemudian kita akan mulai mengukurnya. Coba diperhatikan, jarum merahnya ini menunjukkan angka 1000 G atau 1000 gram. Nah, ini adalah timbangan rumah tangga yang biasa digunakan di rumah. Maksimal timbangannya itu mencapai 2 kg. Nah, coba kita baca 100 gram, 200, 300. Silakan itu diperhatikan videonya. 900 gram ya. Sekarang kita buat besar ya. Kita mengukur kalau melihat ukuran apel, kita bisa temukan nih di sini menunjukkan angka 1000 gram ya untuk 6 buah apel. Ukur 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Coba perhatikan tanggal gram. Ini ada kilogram. Itu namanya tangga berat satuan ukur yang 1 gram, 2 gram, 1 gram sampai miligram. Konsepnya sama, setiap turun tingkat dikalikan 10. turun dikali 10, kalau naik berarti dibagi 10. Nah, di sini ada sebuah lagu. Kita akan menggunakan. Nah, yuk itu perhatikan. Kalau kamu suka hati. Kalau bisa boleh diikuti lagunya. Boleh diikuti. Kalau turun itu dikali, turun 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu pun seterusnya. Kalau turun itu dikali, naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 dan 1000, begitu pun seterusnya. Kalau naik itu dibagi. di video yang sudah diputar tadi itu membahas mengenai apa? Iya, satuan ukur berat yang baku. Jadi satuan ukur berat itu ada 2 macam, yaitu baku dan tidak baku. Baku itu resmi. Jadi hasil ukurnya sama walaupun yang mengukur berbeda-beda orangnya. Alat ukur berat yang baku contohnya apa aja? Timbangan beras, timbangan gantung, timbangan kue, timbangan toko, timbangan neraca, itu timbangan bayi, itu alat ukur yang baku. Ya, sekarang yang ditanyakan Bu Livi, satuan ukur yang baku, satuannya, contohnya apa? Kilogram, gram, itu satuan ukur yang baku. Nah, ada juga satuan ukur yang tidak baku. Kenapa
tugasmu belum selesai. Sudah selesai semua untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian pembelajaran hari ini. Wi akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Ya, setiap anak wajib mengerjakan nomor 1 sampai 10 harus selesai. Ya. Dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita tadi belajar mengenai apa aja? Perubahan wujud, satuan ukur berat yang baku. Oke, nah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 3, subtema 3 sudah selesai. Nah, besok kita akan masuk ke subtema 4 PB1. Oke, menurut kalian pembelajaran pagi hari ini gimana? Senang atau tidak? Senang. Oke, biar kita masih tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Kita sanggupi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, tetap kita jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh kita bolong atau tidak mengerjakan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kita ya. Kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat, insya Allah urusan kita di dunia juga akan dimuliakan dan dilancarkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, kita mau menyanyikan lagu daerah. Lagu daerahnya apa? Bisa semua? Bisa. Oke, semua wajib menyanyikan lagu daerah yaitu Papua. Oke, setelah dengan 1, 2, 3. Papua Anjau Pribatu. Bahwa kita besok masuk ke tema 3, subtema 4 PB1, jadi silakan disiapkan di rumah. Kemudian nanti pulangnya hati-hati ya nak ya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Dan apabila ada kata-kata Bu Wiwi yang pagi ini tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.